Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali pada sahabat BDK kita Semarang bersama Dr. Mustafirin MAG. Kita perkenalkan, beliau adalah seorang Widya Iswara BDK Semarang, juga seorang dosen, dan beliau mubaligh terkenal. Kita pagi ini, kesempatan ini akan membahas tentang keluarga sakinah. Begitu ya Pak Kiai? Siap, kita selalu always dan hanya only, tidak pernah never, atau tidak pernah apa-apa, atau not what gitu, demikian. Iya Pak, Pak Kiai. Ini kita akan bicara tentang keluarga sakinah. Apa itu sih keluarga sakinah Pak Kiai? Dan tujuannya apa itu sebenarnya? Ya baik, perlu kita mukodimah ya, kok langsung jawab gitu, kok kurang jos, kurang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, sobat BDK kita yang kami hormati, baik pada kesempatan ini sebuah satu anugerah kita bisa masuk internet. Wah, potongan rak bagus mlebu ninggone internet, luar biasa. Baru sekali ini. Semoga ini nanti akan menjadi sebuah satu pembelajaran. Baik, kalau kita melihat tema ini kan temanya tentang keluarga sakinah. Pak Dr. Mukhlis, tetap ada keluarga sakinah. Tetangga saya ada namanya keluarga Sukinah. Sukinah. Kalau jauh Sukino, kalau cepat Sukini, begitu. Kita bicara keluarga. Keluarga itu apa? Suatu organisasi atau kumpulan yang terdiri suami dan istri. Mungkin bisa ditambah karena ada anak. Ya kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak, tapi paling yang terpenting adalah adanya suami dan istri. Terus dikembangkan lagi punya putu, dikembang lagi punya, dan lain sebagainya. Lah ini yang kita kenakan dengan apa? Keluarga sakinah. Lah tujuannya apa? Maka di dalam surat Al-Qur'an apa? Ar-Rum. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, supaya tenang. Jadi Pak Mukhlis dulu kan sebelum nikah kan nggak tenang ya. Supaya apa tenang maka perlu pernikahan apa azwaja ya, berpasang-pasang. Di samping itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah itu artinya apa? Mawaddah itu bahagia. Oh, iya. Ya, bahagia dalam perekonomiannya, bahagia dalam keluarganya, bahagia bisa senang-senang dengan istri suami, bisa senang-senang dengan anak, ini bahagia, senang. Kita ibadah, kita sholat bahagia, kita bersodakoh kita bahagia, kita bekerja bahagia. Ini yang kita kenal dengan mawaddah. Rahmahnya? Nah, baru rahmah. Kalau tangga saya namanya rahmah. Rahmatalil alamin. Warohmahnya itu apa? Kasih sayang. Dengan azwaj, dengan berkeluarga ini, pernikahan, supaya nanti mendapatkan kasih sayang. Rahmat yang Rahmat. Itu ya. Ya, yang dulu sebelum nikah tidak pernah mendapatkan kasih sayang, sekarang mendapatkan kasih sayang. Jadi suami istri, seorang istri ketika mendapatkan rahmat kasih sayang, mendapatkan sentuhan dengan ucapan kalimat yang wah nikmatnya bukan main. Itu yang disebut dengan mawaddah warahmah. Iya. Jadi karena saking senangnya, dulu ketika Pak Dr. Mukhlis ketika cinta dengan istrinya, andai kau jadi bunga, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Semuanya adalah milik kita semuanya. Inilah yang kita kenal dengan keluarga sakinah. Ya, itu terus kemudian begini Pak Yai. Mengapa terjadi kasus KDRT,
keluarga menjadi berantakan, tidak sama sakinah mawaddah warahmah. Apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya Pak Yai? Jadi itu kan karena faktor konflik ya. Memang di dalam kekeluargaan itu pasti yang namanya konflik, walaupun konfliknya kecil ataupun besar itu wajar. Tapi memang itu hal yang biasa. Sekarang kalau ada pertanyaan, faktor-faktor apa yang menyebabkan menjadi konflik? Yaitu yang pertama, minimnya komunikasi. Ya, ini berat. Kalau orang sudah, apalagi kok miskomunikasi juga, wah ini hebat, berat ini. Ya. Itu yang pertama itu. Ya. Pertama, karena apa? Ini tidak ada komunikasi. Ketika ada persoalan, ada problem, coba kita komunikasi dulu. Barangkali nanti ada solusinya. Tahu-tahu ujuk-ujuk ngenengke, ujuk-ujuk ora seneng, ujuk-ujuk apa itu bahasanya ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba diam, tiba-tiba marah, tiba-tiba tidak senang lah inilah. Jadi hal yang kayak begini inilah, maka ini yang pertama kita perlu komunikasi. Yang kedua Pak? Yang kedua apa? Mempertahankan ego pribadi. Wah, ora iso. Aku wong lanang kok. Kon komunikasi ora iso. Wah, aku sopo? Lah kuwi sopo? Ngerti kowe nak ijo kok tekok barang. Lah ini bahasanya begitu. Jadi ini penting orang itu selalu mempertahankan ego. Ego pribadinya. Jadi kalau orang sudah ngomong meni egonya, akunya, ini berat Pak Mukhlis. Risiko ini ya. Yang ketiga apa? Yaitu pemahaman tentang teks agama yang tidak komprehensif. Maksudnya berbeda. Artinya apa? Ketika orang itu bila mana belajar agamanya itu separuh-separuh, inilah efeknya. Makanya ada semacam kayak keluarga yang teroris ini karena apa? Pemahamannya sangat tidak komprehensif, separuh-separuh. Apabila mungkin juga bukan kontekstual tapi tekstual, itu juga bisa. Nah, harapan kami apa? Maka di saat kita belajar agama, belajar Islam yang kafah, ya syariatnya, ya tarikatnya, ya hakikatnya, ya makrifatnya ini. Komprehensif. Jadi satu ya. Satu. Kalau hanya syariat saja, haram, serbu, bakar, ada pen dibuanting, bludak karena harganya murah. HP nggak jadi karena HP harganya mahal. Wah begitu ya. Jadi ini yang menjadikan konflik, penyebab konflik. Yang keempat apa? Yaitu nusus. Nusus itu kalau dalam Al-Quran itu diartikan pembangkangan. Jadi ya mungkin barangkali wanita itu sulit untuk coro gampangane angel kandhanane, angel tuturane. Jadi kalau ada persoalan ternyata seorang wanita itu kok mengalami pembangkangan. Lah dengan pembangkangan ini bahkan terhadap suami ya. Begitu ya. Makanya di situ ada dasarnya wala itakhafuna nusujahuna. Wanita-wanita yang apa? Yang dikhawatirkan. Bagaimana seandainya ada wanita yang dikhawatirkan? Apa kira-kira langkahnya? Faiduhuna. Maka perlu diberikan maidoh hasanah, diberi wejangan, diberi tausiah supaya hatinya itu tenang, terbuka itu faiduhuna itu. Yang kedua apa? Yang kedua termasuk faiduhuna. Yang kedua termasuk yaitu wahjuruhuna fil madoji. Yang kedua orang tersebut harus dipisahkan. Dipisahkan apa itu? Ya artinya kita tidur sementara di saat pisah ranjang. Artinya kalau kita pisah itu diberi pelajaran, ono po yo. Bojoku biasanya turu bareng kumpul mbak aku kok sekarang kok tidak, kena apa ini lah. Ini penting ini. Mungkin Pak Mukhlis pernah seperti itu mungkin karena istrinya rodok nakal, dikasih
rada bangkang-bangkang sithik, akhirnya apa? Ya dipisah. Sementara kita tidur loh. Ada batasannya ya? Nah, ya paling batasannya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Nah, lebih ya, Lah berarti ono apa? Iya, iya. Ada Terus lagi, Pak, ya? yang ketiga Pak, wadribuhuna. Dipukul, tapi pukul jangan langsung dihantam. Dipukul dalam arti apa? Tidak Penuh kasih menyakitkan. Syukur apa namanya itu, syukur bila perlu. Saya pernah itu dengan istri saya marah itu, langsung saya cium, akhirnya nggak jadi marah. Tidak jadi marah ya? Ya nggak jadi marah. Jadinya Malah jatuh lucu, cinta. Kalau lagunya itu kan cupit-cupitan, lah kan cupit-cupitan kan begitu kan. Ada lagi Pak Yai? Ya saya kira itu untuk terus upaya Pak Yai menangani konflik-konfliknya ya. Upaya langkah untuk menjadikan yang sudah bercerai-berai tadi atau yang ada konflik. Lah kalau terus upaya untuk menjadikan itu tumbuh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa? Ya pasti langkah praktisnya mungkin. Ketika ada persoalan, ketika ada konflik, pasti juga ada bagaimana solusinya, bagaimana solutifnya ya. Yaitu yang pertama Pak, menciptakan komunikasi 2 arah. Ya, 2 arah artinya apa? Kita perlu adanya saling menghargai di dalam satu kehidupan bermasyarakat, keluarga saling menghargai. Terus kemudian berikutnya lagi bisa ditambah apa, kita jujur, kita hidup saling terbuka. Makanya yang pertama saya sampaikan termasuk konflik itulah. Lah upaya solusinya ini tadi, kita perlu jujur, kita perlu komunikasi 2 arah, kita perlu saling menghargai. Ya suami istri, masa bojone wong ora mungkin toh. Ya artinya suami istri saling menghargai, saling mencintai, saling jujur. Ono rembug, nyuci baju, bapak, iki kok duite ono duite 5.000 rupiah dikandake. Wis dik PN dhewe ora apa-apa lah. Inilah luar biasa lah. Mungkin ada langkah Pak mungkin sebagai best practice ya. Pada masa Rasulullah mungkin Rasulullah kan sebagai idola, sebagai uswah. Nah mungkin ada sekilas cerita atau kisah ya yang bisa kita buat teladan pada masa-masa terdahulu mungkin Pak ya, boleh disampaikan mungkin. Nabi itu luar biasa di saat mondok. Kalau istilah sekarang mondok. Kalau dulu, kalau awak itu kan mondok. Nak wong rada bahasa Arab kan bertahanus. Nak cara wong sing rada ibad kan ya apa, kuliah. Jadi Nabi itu di saat kuliah 23 tahun, subhanallah, yang namanya Siti Khadijah selalu mendampingi, memberikan makanan, mengantarkan makanan. Itu mondoknya Rasulullah selama 23 tahun. Wah, nggih, 23 sampai mendapatkan Al-Qur'an 30 juz. 30 Pak, bukan 40 juz. Kaya juz-juz jambu, jus nongko, jus melon wae. Ya, jadi 30 juz. 30 juz itu Rasulullah menghabiskan selama kurang lebih 23 tahun. Lah, ini ilmunya sehingga Pak Rasulullah sampai sekarang dianggap sebagai keluarga yang sakinah, sebagai madhab, sebagai pimpinan keluarga sakinah, sebagai Nabi dan Rasul yang luar biasa, tiada tandingannya. Mungkin contoh Pak walaupun istrinya banyak, gitu, itu pun tidak ada yang cemburu, semuanya menghormati dan senang. Inilah kehebatan Rasulullah. Ada contoh yang mungkin sekilas yang lebih spesifik. Ya kalau pribadi Rasulullah dalam membina keluarga yang bisa kita buat teladan untuk masyarakat ini. Ya yang jelas Rasulullah itu romantis. Kayak lagunya Aisyah, romantisnya siapa kalau Bu apa sampai ada tuh. Ya pokoknya itulah ya. Biasanya kalau yang bisa nyanyi ini teman kita BDK Pak Mukhlas ini, Pak Muli itu luar biasa kalau nyanyi itu. Dari lagu-lagu sampai apa
Perasaan insan sama itu ingin minta dan dicinta. Wah, itu kalau sudah nyanyi luar biasa. Nah, itu. Terus yang terakhir apa? Bahwa Rasulullah itu mandiri. Dengan mandiri ini maka akan banyak hal. Dengan kemandirian ini maka akan menumbuhkan kehebatan-kehebatan. Makanya dulu ketika kita ini mondok bisa berhasil, yaitu karena kemandirian, kedewasaannya. Lain dengan orang-orang sekarang, anak-anak sekarang. Sekolah diantarkan, kemana-mana diantarkan, anak mama, anak papa. Lah saiki awake dhewe anak mae. Begitu ya. Nah, ini oleh karena itu, inilah contoh Rasulullah yang perlu kita buat sebagai tulodo, sebagai contoh. Sehingga Pak anak-anaknya nanti sampai sekeluarga menjadi keluarga sakinah. Ya saya kira itu sudah cukup. Jadi, mungkin closing statementnya Pak ya. Apa clue dari pembinaan keluarga yang sakinah? Apa upaya dan hal yang perlu disampaikan? Sebelum saya akhiri, saya masih ingat kepala saya, Bapak Kepala saya Pak BDK itu kalau mengatakan burung bio, burung jalak, burung garuda, itulah nama-nama burung. Tapi kalau saya ndak, ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu, itulah nama ikan-ikan di kali. Kalau di laut maka dia akan mati. Ya begitu ya. Jadi kesimpulannya apa keluarga sakinah? Artinya suatu kumpulan keluarga yang sejahtera, aman, baldatun, toyibatun, warobun gofur. Ya. Litas kunu ilaiha, bahagia, mawadah warohmah, itulah yang kita kenal keluarga sakinah, mawadah warohmah. Ya saya kira itu nanti kalau saya sampaikan karena kita bicara tentang masalah waktu. Ya ada tahapan berikutnya. Nanti akan kita sambung. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dr. Mustafirin. Dari podcast ini kita bisa mengambil pada tahap berikutnya, akan pada tahap lain ya Pak. Kita akan bahas lagi, dan terima kasih atas perhatian kepada sahabat BDK Semarang kita ini, dan sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak. Momen tujuan ya Pak. Saya sudah duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.